Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya Yesus menjamah dia. Yesus selalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, menghargai proses kehidupan. Mari kita menghargai proses kehidupan ini. Pada zaman yang dunia serba tergesa, serba cepat dan instan, banyak orang tidak menghargai proses. Orang yang menghargai proses itu harus memiliki kesabaran, memiliki kasih dan iman. Penyembuhan si buta tadi paling tidak juga memerlukan proses. Proses pertama ketika Yesus meludahi dan menumpangkan tangan atas si buta. Proses pertama dia belum melihat secara jelas, masih samar-samar. Dan ketika melihat orang seperti melihat pohon-pohon yang berjalan. Selanjutnya proses kedua, Yesus menumpangkan tangan lagi ke atas orang itu. Dan orang buta tadi menjadi sembuh dan melihat semakin jelas segalanya. Begitulah proses penyembuhan si buta. Orang zaman sekarang yang kurang menghargai proses gampang marah, tidak sabar, tidak lemah lembut, sehingga ia mudah menyalahkan keadaan. Surat Rasul Yakobus tadi meminta kepada kita supaya sabda Tuhan kita dengarkan sungguh-sungguh. Tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak berbekas sama sekali. Sabda Tuhan harus kita renungkan dengan tekun,
kita tangkap dengan baik di pikiran kita simpan dalam hati, lalu kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada proses mendengarkan, proses merenungkan, proses menyimpan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah banyak pekerjaan gagal karena kita tergesa mengambil keputusan? Ada nasihat, ketika engkau sedang marah besar, sedang kecewa berat, jangan mengambil keputusan apapun. Tunggu hatimu tenang, tunggu hatimu damai. Pun ketika orang yang sedang sangat jatuh cinta, jangan memutuskan untuk menikah dulu. Ikuti proses dulu, kenali pasangannya dulu. Ketergesaan dalam mengambil keputusan bisa membuat kegagalan dalam hidup. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan, berdialog dengan Tuhan, mencari informasi yang benar, merenungkannya, sehingga kita boleh menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan lebih damai, mengikuti proses yang terjadi dengan meluangkan waktu, bersabar, penuh kasih, penuh iman. Dengan begitu, kita akan mengalami rahmat dan damai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menjalani hidup ini dengan tenang, tanpa tergesa, menghargai proses, tidak instan, tetapi meletakkannya dalam rahmat, kasih Allah, dan upaya kita manusia. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertataku